Menyambung lidah ulama. Ini adalah atas izin guru-guru kami. Oke. Yang kedua Ustadz Thayyib dan Ustadz Tamrin ini apakah benar Ustadznya Heri Pras? Antum? Itu perlu kami jawab? Boleh. Jika berkenan untuk menjawab, kami persilahkan. Karena waktu beliau dipersilahkan. Iya. Ustadz bukan? Iya bukan? Bukan. Oke. Nah, berarti kita tidak sesuai dengan perjanjian awal. Karena yang kita undang di sini min awalil amr itu adalah Ustadznya Heri Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi channel saya. Sebelumnya Gus Adjir menantang Heri Pras untuk debat karena Gus Adjir dan Ustadz Faris ingin mengetahui siapakah guru-guru Heri Pras. Siapakah guru yang meridhoi Heri Pras mereaction video-video tentang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan diduga setelah debat kemarin sepertinya yang datang itu bukan guru Heri Pras, teman-teman. Untuk itu kita simak videonya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan. Saya langsung saja yang terhormat pada saudara saya semua di sini, terutama Gus Adjir, Ustadz Faris, hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk meniti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kritikan terhadap mimpi Habib itu Ustadz Faris itu ingin menyamakan dengan apa yang disebutkan dalam kitab yang beliau sebutkan tadi. Tapi mungkin Ustadz Faris nggak baca judul di atasnya. Judul di atasnya itu Ibnul Qadi Al-Jabal ketika menuliskan itu dia tulis judulnya, coba silahkan dicek lagi, Farosatuhu, firasatnya Syekhul Islam. Ya. Jadi bukan tentang mimpinya sebenarnya. Mau disamakan dengan kisah Habib ini, dia ceramah menunjukkan apa, itu pun nggak disebutkan takbirnya. Jadi kalau mau dicocokkan, dikiaskan, harus ada takbirnya disebutkan di situ juga. Jangan Ustadz Faris yang belakangan membela membabi buta, kemudian dibilang saya tanyakan Syekh Fulan ini ahli taslim, itu nggak cocok Ustadz. Kenapa saya katakan nggak cocok? Karena di akhir dari kisah itu mungkin Ustadz Faris nggak baca. Ya. Ibnul Qadi Al-Jabal itu menyebutkan Ustaz di akhir, coba antum baca di akhirnya. Syekhul Islam bilang apa? Siapa di antara kalian yang melihat mimpi yang tadi malam, jangan dia ceritakan kalau masuk di majelisku. Artinya beliau larang. Jadi nggak apple to apple, apa namanya, kiasnya itu nggak nyambung gitu loh. Ya, kemudian yang kedua tentang kisah Syekhul Syuyukhina Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah, ya, menukilkan kisah dari Syekh dari guru-guru kami Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Itu beliau sebutkan di akhirnya, beliau sebutkan wasa'altu ba'dul mu'abbirin. Kalau seandainya Habib yang di video itu tadi mengatakan saya tanyakan kepada sebagian ahli tafsir mimpi tentang, mungkin, tapi konteksnya berbeda. Makanya takbir mimpi, takbir itu tadi disebutkan oleh beliau sendiri langsung, dia yang menukilkan, dia sendiri yang menyebutkan. Ini beda. Habib yang bercerita tentang video tentang mimpi tersebut, Ustadz Faris yang ya sibuk untuk membelanya begitu. Ya. Kemudian mau disamakan juga dengan mimpinya Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah dengan Nabi pegang kitab. Aduh, nggak cocok Ustadz. Itu jauh sekali. Ustadz Khalid pegang kitab, artinya dia mau belajar mungkin seperti kemungkinan yang antum sebutkan tadi. Sedangkan ini enggak dijelas, Ustadz. Pegang kitab, ditanya mau kemana kalian? Kami mau hadir ke durusnya Habib Fulan. Nah, kalau kita timbang dari sisi syar'i, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apa perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar nahwu? Sedangkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah turunkan Al-Quran itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Saya kira semua orang paham. Nabi nggak perlu belajar nahwu kalau kita mau timbang dari sisi syariat. Tapi kan memang nggak ada penyebutan tentang takbir. Ini kan Ustadz Faris yang belakangan baru bilang, saya tanya Syekh di Madinah, dia profesor segala macam, saya tanyakan takbir, ini belakangan. Ya, harus disebutkan di awal.
Ya, Syekh Habib itu tadi Ustadz Faris. yang harusnya menyebutkan, bukan antum harusnya. Tapi karena antum sebagai pembela ya wajar saja. Kita maklumi itu. Nanti ada beberapa tanggapan juga di video antum juga Gus Ajir yang akan saya bukakan di sini insyaallah taala kalau ada waktu. Yang pada intinya adalah ya Nabi Muhammad SAW, kita kalau teman-teman yang pernah belajar nahu sorof atau nahu, di antara faedah kita belajar nahu itu apa? Saunul lisan, menjaga lisan dari anil khata', dari kesalahan dalam membaca atau berbicara dalam bahasa Arab. Yang kedua, supaya kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Karena orang yang belajar bahasa Arab beda dengan yang nggak belajar. Jadi kalau dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya belajar seperti itu, ya ini hal yang menurut kami ya wajar saja kami mengingkari hal itu. Karena kita semua sama-sama mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafuzat inteh. Intai, fadhal. Sudah 6 menit. Nah, yani 5 دقائق. 5 menit tadi. Cukup ya. 5 menit sudah habis, diberikan kesempatan 1 menit. Ya, tadi saya sudah dipotong cukup. Tamam, ya. Kita ini aja. Tanggapi dulu untuk kemudian Ustadz Faris menjawab tanggapan yang tadi. Sebentar, Gus, kita timer terlebih dahulu. Tafadhol untuk menanggapi yang telah silakan. Nah, yang pertama saya ingin menanggapi Mas Heri Pras. Yang pertama tadi Mas Heri Pras dengan jelas menyatakan tidak mewakili siapapun. Tetapi ini berbeda dengan yang Mas Heri sampaikan berkali-kali di kontennya konten Anda. Ini adalah penyambung lidah ulama. Ini adalah atas izin guru-guru kami. Oke, yang kedua Ustadz Thayyib dan Ustadz Tamrin ini apakah benar Ustadznya Heri Pras? Antum? Itu perlu kami jawab? Boleh. Jika berkenan untuk menjawab, kami persilahkan. Karena waktu beliau dipersilahkan. Dari tema atau Ustadz bukan? Iya bukan. dari perjanjian Bukan. awal. Oke, nah berarti kita tidak sesuai dengan perjanjian awal. Karena yang kita undang di sini min awalil amr itu adalah Ustadznya Heri Pras. Yang selama ini, mohon maaf, kita pengen tanya, apa pembenaran Mas Heri kemudian mengedit wajah ulama kami? Bisa diputarkan videonya? Kemudian mohon maaf Mas Heri, yang antum roasting Bisa itu ditampilkan. Habib Mujtaba bin Syahab itu adalah seorang hafizul Quran. Yang kedua, antum dengarkan berkali-kali, sekalipun beliau tidak mengatakan Nabi belajar. Oke. Beliau tidak menyebutkan sekalipun Nabi belajar. Paham dong? Yang ketiga, apa dalilnya Anda mengedit-edit? Ini sebetulnya pengen kami putarkan. Wajah Seperti apa maksudnya? nggak bisa. Di sini nggak bisa. Udah ya. Kemudian Ustaz Habib Mujtaba dibilang sontoloyo. Kemudian wajah kami diedit. Silakan mencoreng wajah ulama. Ini silakan. Ini diedit dengan tidak senonoh. Apa dalilnya? Ini. Beliau ini guru-guru yang berjasa pada umat, Mas Heri. Guru-guru beliau banyak. Kalau Anda mengedit dengan cara seperti ini, itu Anda telah menyakiti orang-orang yang ngaji dengan beliau, orang-orang yang mengambil faedah dari beliau. Dan itu banyak, nggak cuma satu orang. Pertanyaannya, ada dalilnya nggak di Al-Quran, Al-Hadis, atau makalah-makalah para ulama? Silakan, kami tunggu jawabannya. Saya jawab. Masih ada waktu? Oh, baik. Ya, silakan. Oke. Saya ingin menanggapi Ustadz Ustadz Tamrin. Beliau mengatakan bahwasannya saya ingin menyamakan kisah antara Habib dengan Ibnu Taimiyah. Iya, saya bukan masalah menyamakan atau tidak menyamakan, dalam artian saya mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan atau narasi dan logika yang dibangun Mas Heri Pras ini konsekuensinya bisa mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu atau Ibnu Qadil Jabal itu menghina Rasulullah SAW. Sama halnya. Artinya di mana itu secara tegas dikatakan yudarris, mengajar. Artinya dan juga kalau Anda mengatakan bahwasannya ini di poin yang yang poin kelima yang saya baca, apakah Nabi butuh belajar nahwu? Sama halnya, saya juga akan tanyakan kepada Anda, apa Nabi butuh belajar syariat kepada Ibnu Taimiyah? Apa juga butuh? Enggak ada kata belajar Enggak. gitu, Ustaz. Itu deh. Tadi saya menulis apa yang Anda katakan. Tidak ada kata belajar. Ustaz Afan, waktunya beliau dulu. Iya. Nah, apakah Nabi butuh belajar? Saya minta Anda untuk menjawab sesuai pertanyaan saya. Enggak butuh. Oke, sama saja. Dan juga terlebih lagi di sumber asli tidak ada satupun tertulis bahwasannya
Nabi Muhammad SAW datang untuk belajar, tidak ada satupun kata belajar yadrusu yudarris mafi, tidak ada satupun. Ya, orang datang itu, kepala sekolah datang ke kelas itu bukan berarti harus dia datang menghadiri pelajaran guru yang mengajar di kelas itu. Bisa jadi untuk meninjau, bisa untuk melihat dan segala macam. Dan lalu beliau mengatakan, Syekh Sadhan menanyakan kepada ahli tahwil, apa yang dilakukan oleh Syekh Sadhan itu juga saya yang lakukan. Artinya di sini Syekh Sadhan itu mengajarkan kepada kita bagaimana disiplin itu harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya dan sesuai dengan bidang atau funnya. Ya, dan juga Ibnu Taimiyah melarang untuk tidak diberitahu, ini tidak ada korelasinya. Kita yang menjadi permasalahan ini adalah apakah konsekuensi makna takwil dari mimpi yang dilihat oleh salah seorang muhibbin murid dari Habib tersebut berkonsekuensi artinya menghina Nabi Muhammad SAW, ya. Untuk urusan diberitahu atau tidak diberitahu itu lain hal. Dan juga yang perlu Ustaz Tamrin ketahui bahwasannya yang memberitahukan atau yang memberikan sebuah pengakuan bahwasan melihat mimpi tersebut bukan Habib tersebut, tapi salah seorang muridnya yang menghadiri majelis nahwi. Kalau bila Anda untuk mau atau mau melihat dan merujuk kepada sumber aslinya. Lalu juga firasat qadhi bukan mimpi, ini tidak ada korelasinya dan Anda melebar kemana-mana tidak sesuai dengan apa yang kita sedang perbincangkan dan poin permasalahannya. Mungkin itu saja. Baik. Di balik masalah khilafiyah ataupun perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu hal biasa, teman-teman. Dari zaman dulu, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, dari zaman sampai ke bawahnya, sampai ulama pada saat ini, perbedaan selalu ada, teman-teman. Jadi saya cukup kasihan kepada, bukan kasihan ya, saya cukup prihatin ya teman-teman kepada 4 ustadz yang ada di perdebatan itu. Gus Ajir, Ustadz Faris, Ustadz yang pakai baju hitam, dan Ustadz yang satu lagi tuh yang pakai peci hitam juga. Jadi seolah-olah ini gara-gara Harry Pras sampai ulama berbenturan gini. Saya tahu maksud Harry Pras untuk membongkar khurafat-khurafat para ustadz yang melenceng, para habaib yang melenceng, para kiai yang melenceng, saya tahu. Cuma Harry Pras dalam membawakan videonya itu sangat-sangat berlebihan, teman-teman. Jadi gak nyambung lah, bingung lah intinya. Yang jelas dari perjanjian awal, Gus Ajir dan Ustadz Faris ingin bertemu dengan ustadz-ustadz yang ada di belakang Harry Pras. Itu yang pertama. Yang kedua, Gus Ajir akan menanyakan hal-hal apa yang dibahas Harry Pras di kontennya. Dan pada kenyataannya Harry Pras gak bisa ngomong apa-apa, teman-teman. Percuma. Dalam debat sebetulnya gak ada yang percuma. Tetap kita akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru. Tapi Harry Pras diam, teman-teman. Yang ngomong, yang jadi inti permasalahan itu elu, jangan diam. Masya Allah Karim, saya jadi ikut dan greget. Saya berusaha netral, teman-teman. Tapi kalau dalam sisi debat, sebelah pihak Gus Ajir, sebelah pihak Gus Ajir sama Ustadz Faris, yang sebelah pihak Harry Pras nih. Ya mungkin Harry Pras dibantu sama ustadz-ustadznya. Cuma Harry Pras kenapa dalam perdebatan itu cuma diem aja? Kacau kan? Sudahlah. Untuk itu terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.